Salah satu series di Netflix yang udah cukup terkenal yang sebelumnya udah pernah gue bahas untuk season 1 sampai season 3-nya. Yang menurut gue kesimpulan untuk season 4 kali ini mirip banget kayak season keduanya yang dimana menurut gue sangat amat buang-buang waktu. Kita masuk ke penilaian pertama. Untuk story gue kasih nilai 4. Dibuka dengan adegan siapa lagi nih yang mati gitu kan, karena mungkin memang sebenarnya itu menjadi rumus utama dari series Elite ini, yang mana memang series Elite ini bercerita tentang drama remaja dicampur dengan unsur misteri dan juga unsur vulgar. Dan juga rumusnya Elite ini tuh seakan setiap karakter yang mati di awal episode itu tuh pasti punya konflik pribadi dengan karakter-karakter lainnya, seakan membuat penonton jadi bertanya-tanya siapa ya pelakunya. Oh iya, sebelum kalian nonton season 4 ini, kalian wajib banget nonton yang mini seriesnya dulu ya, soalnya ada beberapa hint yang berhubungan erat dengan di season 4 ini. Dan di season ini seperti yang kita tahu ada 4 karakter baru yang menjadi karakter pengganti yang hilang dari season sebelumnya. Dengan hadirnya 4 karakter baru di sini membuat ceritanya jadi lebih fresh lagi dengan konflik yang baru juga. Walaupun nih ngomongin soal hal-hal yang eksplisitnya masih tetap jadi sesuatu poin utamanya di series ini. Kalau dipikir-pikir lagi, season 4 kali ini tuh kebanyakan banget ngebahas tentang drama remaja anak SMA-nya doang, tapi nggak terlalu berhubungan banget dengan hal-hal elit. Karena beda banget sama season sebelumnya yang dimana perbedaan antara si kaya dan si miskin gitu kan. Nah kalau di sini seakan tuh karakter-karakter yang lamanya sudah berbaur dengan karakter si miskinnya. Paling cuma hubungan percintaannya Ari dan Samuel doang yang seakan masih jadi perbedaan gitu kan, perbedaan kasta istilahnya. Ditambah lagi dengan karakter Philip yang dimana dia adalah karakter pangeran yang punya banyak duit dan segalanya, tapi dia malah pacaran sama karakter Cayetana yang dimana itu adalah karakter pembantu. Jadi maksud gue kayak ya ini kurang elit aja nggak sih gitu loh. Ya walaupun sebenarnya si Philip ini belum terjelaskan banget sih apakah dia ada maksud jahat lainnya untuk tujuan pacaran sama si Cayetana. Dan gue juga kurang suka gitu ya, di sini terlalu banyak banget adegan-adegan yang memaksakan kehendak di mana si pasangannya ini ketahuan selingkuh. Kayak aneh gitu loh. Kan lo tahu nih lo lagi selingkuh tapi nggak main cantik, dan segala bentuk adegan-adegan yang terkesan kebetulan atau coincidence yang akhirnya gue jadi mikir ini tuh kayak sinetron banget gitu loh. Dan yang udah gue bilang gitu ya, kenapa season kali ini terasa buang-buang waktu, karena poin-poin pentingnya itu cuma di akhir tiap episodenya doang. Emang sih hal kayak gitu tuh adalah rumus series banget gitu kan, jadi penonton terus penasaran untuk ngelanjutin ke episode selanjutnya. Tapi menurut gue jadi kayak kebanyakan aja sih untuk hal-hal buang-buang waktunya di bagian pertengahan episodenya. Dan ketika nyampe ke ending sebenarnya kejawab sih siapa yang ngebunuh Ari gitu kan. Tapi sebenarnya kesimpulan dari interogasi polisi itu apaan? Apa maksudnya disimpan buat season 5 gitu, dimana si polisi ini nyariin Armando kemana? Karena logikanya Armando ini kan orang penting, punya banyak duit, masa dia nggak dicariin gitu. Dan juga untuk karakter Guzman dan Ender, apakah pertanda ini kontrak mereka tuh udah habis gitu. Dan kalau dipikir-pikir lagi, ini geng lama jadi terasa nggak elit banget nggak sih? Yang kalau kita perhatiin di adegan ending banget ketika Guzman sama Ender pergi gitu ya, ini tuh karakter yang orang kayaknya cuma Rebecca doang, sisanya karakter orang miskin. Jadi maksud gue kayak udah nggak sesuai sama judul seriesnya nggak sih, yaitu Elite. Kita lanjut ke soal directing, gue kasih nilai 6. Mungkin ketika season kali ini tidak didirect atau bahkan ditulis oleh orang yang menulis dan mendirect season 1, seakan season kali ini tuh jadi makin campur aduk banget. Kita lanjut ke soal aktor dan aktris, gue kasih nilai 7, semuanya oke, nggak ada masalah. Dan juga kita lanjut ke soal sinematografi dan film editing, gue kasih nilai 7, semuanya oke juga, nggak ada masalah. Dan kita lanjut ke soal production design, gue kasih nilai 6. Yang udah gue bilang sebelumnya, entah ini karena film produksi covid gitu ya, jadi kesannya Elite itu nggak terlalu elit banget dibandingkan season 1 sampai season 3. Adegan-adegan klub ya paling cuma adegan klubnya si Patrick doang, tapi sisanya kagak ada, itu semuanya berkumpul di Lake Club doang. Kita lanjut ke soal kostum, makeup, dan hairstyle, gue kasih nilai 6. Sebenarnya gue jadi makin gak paham banget sama bajunya Rebecca ketika dia lagi di sekolah. Itu tuh bukan seragam sekolah banget gitu loh, itu benar-benar terbuka banget. Tapi di sisi lain untuk ngomongin fashion di luar sekolah gitu ya, itu selalu kece banget sih, nggak perlu ditanya lagi. Kita lanjut ke soal sound dan music, gue kasih nilai 6. Entah kenapa juga ya, kalian sadar nggak sih kalau tiap opening title di tulisan Elite di awal episode pasti selalu dipakai musik yang asik gitu. Tapi ternyata di season ini penggunaan musik asik itu jadi minim banget, seakan jadi nonton series yang super duper serius. Jadi untuk total skor series kali ini gue kasih nilai 6/10. Pada akhirnya semua film dan series itu selera masing-masing kok. Oke, sekian untuk penjelasan review series kali ini dan makasih udah nonton. Bye-bye.